Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah kita menyelesaikan surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, kita akan lanjut dengan surah At-Tariq. Jadi ketiga surah ini berada di puncak, ya, ibarat kita berada di puncak memahami Subhana Rabbiyal A'la. A'la mengandung ketinggian, ilmu, kekuasaan, dan lain-lain yang substansinya pada tiga surah ini, ya. Karena dari segi teknis tafsir bahwa fasabbih bismi rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, itu pada posisi ayat pertama dalam surah Al-A'la. Jadi surah Al-A'la itu merupakan isi daripada Al-A'la. Substansi A'la berada di situ. Kemudian kita lanjut lagi dengan surah Al-Ghasyiyah. Rupanya substansi merupakan kelanjutan daripada Al-A'la. Sebelum kita memulai dengan surah At-Tariq, ya, supaya tidak komplikasi, ini pemahaman itu akan lebih dalam kalau kita ulang, kita tambah gitu. Sebagaimana Allah mengajarkan kita. Coba renungkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berapa kali di dalam satu surah, ya, selalu berulang-ulang. Ya. Sebelum itu mari kita resapi. Kalau kita ingat bagaimana Allah berkuasa sangat tinggi pada hari kiamat, ya, menyediakan surga dan neraka. Saya tidak bisa mengukur bagaimana hati bapak-bapak ibu sekalian, ya. Kalau memahami bagaimana orang di surga, bagaimana orang di neraka, wajahnya, ya, dari sisi wajahnya, kan ada yang sedih, ada yang gembira, gitu, sedih berkepanjangan, gitu. Mungkin di hati bapak-bapak ibu-ibu saya tersentuh, ya, mungkin rasa menangis, mungkin juga biasa-biasa aja. Saya tidak bisa membayangkan perasaan masing-masing. Tapi mudah-mudahan terbit rasa kemauan untuk berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan aku dihindarkan dari api neraka. Karena mungkin rasa takut, mungkin rasa nangis, mungkin rasa tidak bisa dibayangkan. Perasaan orang-orang yang berbeda tentu berbeda. Mari kita pahami, setelah memahami bagaimana surga dan neraka, ini sementara masih dalam batas lingkup Al-Ghasyiyah,
Ya, saya sudah kemukakan tadi bahwa ini puncak ibarat kita puncak pemahaman al-ala, puncak ibarat satu gunung, ini puncaknya. Tentu base dasar di bawahnya jauh lebih luas ya. Makanya di dalam surah ini potongan-potongan, jadi sepertinya merupakan outline ya. Tentu akan kita perdalami semakin lama semakin dihayati dari ayat-ayat yang banyak sekali yang merupakan pendasi. Maka kita berdoa untuk menghindari azab neraka. Sebenarnya ada kira-kira 7 doa yang merupakan antara doa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menggambarkan bagaimana perubahan ilmu, perubahan iman, perubahan amal. Ya. Saya beri contoh satu saja. Bagaimana Allah mengajarkan bahwa doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna, mengandung bahwa ilmu, amal, dan iman. Saya beri contoh satu di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 dan 202. Maaf, 200 dengan 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 200 ada potongan ayat ya. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Gitu. Rabbana atina fid dunya. Ya. Rabbana atina fid dunya. Ya Tuhan kami, berilah kami kehidupan kebahagiaan di dunia. Itu berdoa seperti itu. Dibandingkan doa selanjutnya di ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bapak-bapak perhatikan apa yang beda dari doa ini. Jadi kalau orang pertama berdoa Rabbana atina fid dunya, dan orang kedua berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua orang berbeda. Itu melambangkan, menunjukkan bahwa perbedaan ilmu, perbedaan iman, dan perbedaan amal. Bagaimana itu kita lihat dengan membandingkan dua kalimat. Ya, dua kalimat tersebut ada yang hilang. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu, hasanah. Ya. Yang pertama Rabbana atina fid dunya, yang kedua hasanah. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan, kenikmatan di dunia dan akhirat jauhkanlah dan lindungilah kami dari azab api neraka. Ada 3 poin yang membedakan. Pertama, orang kedua itu punya keyakinan, punya ilmu terhadap kehidupan akhirat.
dibandingkan yang pertama. Ya. Jadi orang kedua itu punya ilmu terhadap kehidupan akhirat. Mengapa orang pertama tidak menyentuh akhirat? Karena tidak punya ilmu. Mengapa dia tidak menyentuh kehidupan akhirat? Karena dia tidak punya keyakinan. Coba kita perhatikan. Orang-orang yang memang kadang-kadang kita lihat orang-orang yang bicara. Seperti misalnya mengatakan bahwa akhirat itu khayalan gitu ya. Ayat itu akhirat itu belum pernah dilihat gitu. Itu sebenarnya dia tidak yakin dan dia tidak punya ilmu ya. Satu. Jadi perbedaan ilmu. Kedua, hasanah, kebaikan di dunia dan akhirat. Orang itu punya pengetahuan, dan pengetahuan itu bahwa untuk di dunia dia harus melakukan sesuatu, dan di akhirat pun melakukan sesuatu. Amal, ya. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan dunia, maupun kepentingan akhirat. Ada suatu kegiatan yang seolah-olah kepentingan dunia, tapi sebenarnya itu juga untuk kepentingan akhirat. Tapi ada juga kelihatannya itu kepentingan dunia, tapi sebenarnya itu terbalik. Kepentingan akhirat, tapi sebenarnya itu dunia. Saya beri contoh. Kalau kita rajin belajar, ya, kemudian belajar mengenai ilmu untuk mengarungi kehidupan dunia ini, ya, sampai katakanlah sekolah setinggi-tingginya, kemudian bisa diaplikasikan untuk kerjaan, itu kan seolah-olah dunia. Tapi kalau orang itu meniatkan dalam hatinya bahwa dia ingin hidup, menghidupi keluarga, ya, bagaimana dia memperoleh hasil digunakan untuk infak, sedekah, dan lain-lain. Bagaimana dia bisa, karena berilmu, dia punya pengaruh, punya link, ya, jaringan, dan dia punya kemampuan untuk memimpin. Dia pergunakan itu di jalan yang benar, ya. Maka orang seperti itu adalah orang yang beramal. Seperti orang misalnya menyelidiki, seperti Profesor Ahmad, ya, menyelidiki virus untuk kepentingan kemaslahatan di dunia ini, ya, penyakit. Tapi dia juga yakin bahwa segala sesuatu di dalam ketentuan dan ukuran Allah SWT. Dia terus mencari, ya. Itu seolah-olah dunia, tapi ada orang yang bekerja seolah-olah akhirat. Dia ngumpulin dana anak yatim, dia bekerja untuk anak yatim, tapi uangnya mungkin dimakan oleh yang bersangkutan. Ini seolah-olah akhirat, tapi akhirnya dunia. Itu contoh. Jadi menurut saya ilmu dunia dan ilmu akhirat itu merupakan satu kesatuan. Nanti kita lihat bagaimana misi Nabi Adam, ya. Jadi misi Nabi Adam, jadi mempelajari kegiatan dan aktivitas Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi kita merasakan bahwa
untuk kehidupan dunia dan akhirat itu merupakan satu satuan yang terintegrasi. Ya. Jadi ibarat orang yang kerja keras sehingga dia tidak bisa beribadah malam mungkin ya, sementara masih bekerja keras ya, sepanjang kegiatan keduniaan itu diniatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak ya. Makanya kita selalu mengatakan di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu suatu pernyataan yang cukup berat ya gitu. Kembali ke doa tadi. Jadi satu perbedaan ilmu dan keyakinan. Kemudian hasanah, jadi berbuat baik di dunia dan akhirat. Sehingga dia boleh hasanah baik di dunia maupun di akhirat. Jadinya amal, sisi amal. Kemudian waqina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu paham perbedaan dua doa ini. Ini sesuatu Allah mengajar kepada kita bahwa doa-doa kita itu menunjukkan perbedaan ilmu, iman, dan amal. Kadang-kadang malu kalau kita membaca doa yang sebetulnya doa itu merupakan doa yang tinggi derajatnya, tapi kita nggak punya ilmu terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan dengan doa itu tersirat satu doa lagi. Mudah-mudahan kita berdoa dengan menggunakan doa itu, dan tersirat di dalam doa itu kita mohon Allah menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal. Maka sering diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mengajarkan doa, itu biasanya doanya global. Ya, global. Doanya global. Seperti Allahumma aini. Allahumma aini. Itu merupakan doa, ya Allah tolonglah kami ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika. Ya. Ini global itu, ya, global. Sedangkan doa-doa Quran itu doa-doa yang spesifik. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu sudah mempelajari seluruh doa, ya. Kemudian disarikan yang sederhana gitu, untuk umatnya gitu. Nah, bagi kita terus kita mempelajari doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan doa yang diajarkan Quran. Misalnya Rabbi zidni ilma, dalam surah Toha 114, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu. Maka oleh Rasulullah SAW ditambah lagi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi tambahan ilmu dan diberikan kepahaman. Paham jadi ya. Saya kira mungkin satu lagi doa yang menggambarkan perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman. Di dalam surah Al-Imran ayat 16. Pertanyaan sebelum, mengapa dia tidak menyentuh lagi dunia? Kita lihat dalam surah Al-Imran ayat 16. Rabbana
innana amanna, ya Tuhan kami, sungguh kami telah beriman. Ya, dia menggambarkan posisi imannya, ya, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, ya, tinggi imannya itu, ya. Dengan perasaan iman itu dia mengatakan lagi, farfir lana dzunubana, maka ampunilah kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Dia tidak menjeru dunia, karena dia paham bahwa dunia itu bagi dia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan mutlak Allah mengatur dunia. Itu sebetulnya perubahan iman, perubahan ilmu dan amal. Saya kira sampai di situ kita selesaikan dulu. Jadi yang saya inginkan bagaimana, yang kita inginkan bagaimana bisa menyentuh perasaan hati kita, sehingga ada keinginan berdoa. Kita berdoa itu terbit karena kekurangan kita, karena harapan kita. Dan doa dalam sholat tentu, kalau misalnya, jadi pada posisi sujud itu doa itu setiap saat, setiap sujud, ya, setiap sujud kita bisa berdoa, bisa dilafazkan dalam bahasa Arab. Kalau misalnya kita gunakan bahasa Indonesia, ya dalam hati aja. Biasanya doa dalam hati itu jauh lebih cepat dengan doa yang dilisankan. Jadi kalau nanti misalnya perasaan kita sedih, takut, gitu, terus aja kita bilang, wa qina adzabannar, gitu, ya. Jadi mohon Allah melindungi kita dari api neraka. Nah, itulah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan komunikasi itu kita sibuk dengan urusan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak memikirkan lain-lain lagi, ya. Itulah maksudnya dalam kita berusaha untuk menuju sholat khusyuk. Nanti pada satu saat akan saya singgung mengenai tulisan yang pertama dan tulisan kedua. Kalau tulisan kedua itu bisa langsung, ya, sebetulnya bisa langsung di dalam rekaman kita. Tapi kalau dalam sholat, dalam tulisan pertama memang harus punya program nanti untuk menjelaskan di dalam tulisan pertama, gitu. Saya kira itu kesan saya yang untuk disampaikan. Jadi sebelum lanjut ke surah At-Tariq, ya, mulai kita pinpoint, istilah dalam bahasa Inggris itu pinpoint, mulai mengerucutkan. Jadi kalau kesadaran kita mengenai hari kiamat itu, kita bisa masuk surga dan masuk neraka, gitu, dan penderitaan bukan main di neraka itu, maka hati kita akan tersentuh, ya. Ya, bisa saja saya tidak bisa mengukur hati kita masing-masing. Ada juga yang cuek aja, yang nanti tidak jadi pikiran gitu. Ya, yang diharapkan kita mudah-mudahan itu menerbitkan kita berdoa. Bisa saja doa itu dalam hati saja. Apalagi kita sembahyang berjamaah, ya tidak sempat saya kira. Kecuali doanya dalam hati saja. Gitu. Apalagi imamnya lebih konsentrasi, katakanlah pada waktu berdiri sholat, sehingga panjang ayatnya yang dibaca itu. Terus waktu sujud ruku sebentar saja. Ya, sebenarnya perlu peningkatan lah, gitu. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat untuk terus mengkaji Al-Quran, dan saya yakin bahwa
Ini insya Allah bermanfaat bagi kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.